Halo Bapak Ibu, senang jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa setiap hari Senin malam jam 7. Terima kasih atas setiap doa saudara bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini telah melakukan satu langkah baru, yaitu pemilihan umum, baik pemilihan presiden ataupun legislatif, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangannya, bahwa sudah ada pemimpin baru untuk Indonesia. Selamat untuk paslon, bahkan saya bilang sekarang udah calon presiden, ya, pasangan nomor 02, Prabowo dan Mas Gibran. Selamat, dan biarlah kepercayaan bangsa yang diberikan kepada dua anak bangsa ini dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tapi juga kepada Tuhan untuk melakukan setiap mandat amanah yang diberikan untuk 5 tahun ke depan. Malam ini kita akan memulai Suplemen Jiwa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai program ini malam ini ya Tuhan Yesus. Urapi kami. Terima kasih kami boleh melalui setiap waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Sepanjang minggu, sepanjang hari demi hari kami lalui. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggar kami lakukan. Percaya malam ini kami dikuduskan dan diberkati Tuhan Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, bab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu,
namamu Guru, Guru Tuhan. Sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Sebab namamu Guru, sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Oh, ku menyembahmu. Oh, sembahmu. Ku menyembahmu. Sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu. Sembahmu. Sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Nara Elohim Shalom. Terima kasih. Aku menyembahmu. Namamu Kudus Tuhan. Sebab namamu Guru, sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Sebab namamu Guru, Guru Tuhan. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai so manifestará. Oh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai so manifestará. Oh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai so manifestará.
Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, so manifestará. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bicara ya Tuhan, dengan batu rombong kudus, kami boleh memahami setiap firman-Mu tepat seperti yang Tuhan hendaki. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita lanjut pembahasan kita malam hari ini ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke 9 sampai 10 ya. Kita akan belajar merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mazmur 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Kita baca Alkitab kita malam ini, Saudara. Mazmur 6 9 sampai 10. Demi firman Tuhan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Siapa sih yang dari kita ketika bertanya sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan, tidak senang ketika Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan menerima setiap doa kita, Saudara. Karena kita ingin sekali setiap tangisan, jeritan, pergumulan isi hatimu, ketika engkau berdoa, engkau pasti punya kerinduan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan menerima, Saudara. Ya. Di sini pemazmur sedang ada di posisi bahagia sekali, sekalipun di dalam duka cita. Ini suatu hal yang bagi saya hal yang unik, karena di dalam duka citanya pemazmur pasal 6 ini, dia berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Tuhan menerima, mendengar, bahkan menjawab doanya, Saudara. Kalau dalam Alkitab versi Alkitab yang terbuka, ya, versi Alkitab yang terbuka berkata demikian. Menjauhlah dariku kamu semua yang berbuat fasik, karena Tuhan telah mendengar isak tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Dia punya keberanian. Kenapa? Karena pemazmur sangat yakin doanya sudah dijawab Tuhan, sehingga dia berani berkata, menjauhlah daripadaku kamu semua yang berbuat fasik. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Alkitab ini berkata demikian. Enyalah hai orang-orang jahat, ya. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan mendengar permohonanku dan menerima doaku. So, enyah orang-orang berbuat jahat. Kenapa? Karena dia pemazmur merasa bahwa Tuhan sudah ada di pihaknya. Tuhan sudah mendengar setiap jeritan hatinya. Tuhan sudah menerima doanya. Bahkan Tuhan sudah dengar doa permohonannya. Suatu kebahagiaan yang pemazmur ungkapkan sekalipun di dalam suasana sedih, Saudara. Ini suatu hal yang jarang sekali kita bisa terima di dalam keadaan saat ini, Saudara. Ya. Ayat-ayat di dalam Mazmur ini mengungkapkan harapan, kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi kesedihan dan kesulitan, Saudara. Ya. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Tuhan telah mendengarkan tangis pemazmur, permohonan pemazmur, dan doa orang yang memohon kepada Tuhan. Saudara. Hal ini mencerminkan adanya keyakinan penuh bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan. Ingat baik, Tuhan itu terlibat
di dalam setiap pergumulan masalah pemazmur yang hadapi. Bahkan bukan hanya terlibat di dalam kehidupan, tetapi juga tentang kebutuhan manusia pun Tuhan terlibat. Dan kalau kita dapati dalam setiap syair narasi yang pemazmur katakan, bahkan kalau kita bisa dapati bahwa dia, Tuhan itu bersedia untuk mendengarkan serta memperhatikan orang-orang yang berbalik kepadanya dari jalan yang salah kepada jalannya Tuhan. Tuhan itu memperhatikan mereka semua, saudara. Jadi kalau saudara bilang saat ini bahwa Tuhan tidak memperdulikan saudara, Tuhan acuh sekali akan hidupmu, Tuhan kok nggak mendengar doa saya, Tuhan kok nggak melihat pergumulan saya dan sebagainya, saudara yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya mau bilang Tuhan itu terlibat dalam setiap kehidupan saudara. Setiap hembusan nafasmu, dia terlibat di dalamnya. Setiap hembusan nafasmu, dia tahu kebutuhanmu apa. Setiap hembusan nafasmu, dia memperhatikanmu saat ini, saudara. Di dalam ayat 9 dan 10, dalam terjemahan baru, balik pada terjemahan baru, Alkitab kata, menjauhlah daripadaku kamu kalian yang melakukan kejahatan. Kalau yang kita mau pelajari, siapa sih yang dimaksud dengan menjauhlah daripadaku? Siapa sih yang dimaksud oleh pemazmur ini? Frasa ini ditujukan pada orang-orang yang melakukan kejahatan atau yang menjadi penghalang dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, mengganggu ibadahmu sama Tuhan, saya mau bilang itu harus ya orang-orang itu menjauh daripada saudara. Kenapa? Karena orang-orang itu dianggap sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, kemarin saya sempat dengan Pak Prana ya, berkunjung ke Kemenak, Tangerang Selatan, saudara. Kami diskusi, ya, kami sharing, kami tukar pikiran dan sebagainya mengenai tentang izin gereja, saudara, pergerejaan lah ya, tentang peribadatan. Kalau kita bilang bahwa ya kita bilang kita minoritas lah, saya mau bilang minoritas dalam hal jumlah rumah ibadah, kebebasan dalam beribadah, saudara. Ya. Ada sebuah gereja di daerah Tangsel, saudara. Terus ketika tempat ibadah itu diruko, dan ruko itu sedang dalam renovasi, ya, pembangunan atau renovasi saya lupa, tapi yang pasti ya dalam tahap perbaikan lah ya saya mau bilang. Ibadah itu dipindahkan ke rumah gembalanya. Nggak sampai 1 kilo, cuman hanya di komplek ruko itu sedang ada perbaikan, lalu ibadah pindah ke rumah gembalanya yang masih dalam satu area, cuma beda ruko dan perumahan, saudara. Ketika dalam perumahan itu, saudara, mereka beribadah, tiba-tiba ya, sedang mengurus izin, ya, izin untuk izin ibadah di ruko, saudara. Terus karena itu mereka ibadah di rumah, lalu digeruduklah oleh warga setempat dan warga sekitar, saudara. Ya. Sehingga peribadatan itu dilarang, ya. Sehingga keluarlah tekanan. Lalu dibuatlah surat perjanjian, ya, tanpa pandang bulu. Saya mau bilang semuanya itu menekan gembala ini supaya tidak bisa berbuat ibadah di rumah tersebut, saudara. Dan isi-isi dari pernyataan itu ya, yang seringkali orang Kristen itu nggak memahami karena ditekan, lalu dengan rasa tertekan, lalu tidak membaca poin-poinnya, lalu main tanda tangan aja, saudara. Ketika tantangan terjadi, ya, untungnya para aparat hukum, baik polisi, baik Kemenak, baik FKUB dan sebagainya, ini bijaksana. Puji Tuhan ini bijaksana, saudara. Ada beberapa poin yang menurut saya memberatkan, ya. Karena salah satu poin adalah tidak boleh melakukan ibadah di rumah tersebut, saudara. Puji Tuhannya para petugas
kepolisian, Kemenak, dan perangkat desa dan FKUB ya, berpihak kepada kebebasan beragama. Karena setiap hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita setiap hari sama Tuhan, itu bentuk ibadah sama Tuhan. Kalau dilarang ibadah di rumah, berarti kita nggak bisa beribadah doa sama-sama dengan Tuhan di rumah sudah. Akhirnya dibaca ulang, direvisi ulang, terjadi kesepakatan, akhirnya mereka kembali kepada ruko. Nah, saya mau bilang, ini seperti tekanan yang pemazmur alami, sehingga dia berkata, menjauhlah daripadaku. Ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau yang menjadi penghalang dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi hubunganmu dengan Tuhan itu bukan hanya di gereja. Ya. Sekali orang Kristen malah bagi saya lebih sempit pikirannya. Kalau saya ibadah sama Tuhan harus di gereja. Berarti di gereja ibadah. Sedangkan orang-orang luar Kristen memahami bahwa ibadahmu, sembahyangmu, berdoamu sama Tuhan setiap hari itu bentuk beribadah sama Tuhan. Di rumah setiap hari. Kalau orang-orang di luar kekristenan memahami ini sebagai konteks hubunganmu sama Tuhan itu setiap hari di rumah, mengapa kita orang Kristen hanya mengecilkan makna ibadah hubungan sama Tuhan di gereja saja? Ini dipahami sebagai permohonan agar orang-orang jahat atau yang tidak setia kepada Tuhan menjauh dari orang yang sedang berdoa dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Ini merupakan ungkapan keinginan untuk menjaga jarak dari pengaruh negatif, ya, dan memperoleh perlindungan serta kehadiran Tuhan yang memberkati orang tersebut. Jadi ketika engkau berdoa sama Tuhan, punya hubunganmu sama Tuhan, kedalaman sama Tuhan, itu kita sedang menjaga jarak dari pengaruh-pengaruh negatif yang sedang menggoda saudara. Kenapa? Karena engkau sedang berhubungan dengan Tuhan. Dengan hal yang memberkati saudara, hal yang menjadi fokus utamamu adalah kepada Tuhan saudara beribadah. Kalau setiap waktu luangmu beribadah sama Tuhan, kau isi dengan hal positif, membaca firman, penyembahan, pujian, merenung firman Tuhan, pelayanan sebagainya, saudara. Saya agak pesimis kalau engkau masih melakukan kejahatan tentang hal negatif, saudara. Karena kalau intens dengan Tuhan. Ya. Apakah Tuhan telah mendengar dan menerima doa permohonan pemazmur dengan di ayat tersebut? Pada ayat yang ke-10, ayat 9-10, menurut saudara. Apakah Tuhan telah mendengar doa? Apakah Tuhan telah mendengar tangis pemazmur? Apakah Tuhan telah menerima doa-doa pemazmur? Saya cari jawabannya dan saya renungkan baik-baik bahwa pemazmur sedang menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan telah mendengar dan menerima doanya. Punya keyakinan teguh, ya, dia punya dasar yang kuat bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang belum dia terima tapi sudah dia percayai. Ayat tersebut menyiratkan bahwa Tuhan telah memperhatikan permohonan dan tangisan pemazmur serta menerima doa yang dinaikkan, diajukan kepada Tuhan. Keyakinan penuh itu imanmu. Jadilah sembuh, maka engkau sembuh. Sehingga kau menerima hal positif ketika inputmu positif yang kau terima dengan imanmu, maka outputmu yang kau kerjakan pasti positif. Itu merupakan ungkapan kepercayaan dan harapan bahwa Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia dan bersedia untuk menjawab doa mereka dengan kebaikannya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, dengan perkenanannya Tuhan. Ya. Bukti dalam Mazmur 6 ayat 10 adalah keyakinan, kepercayaan pribadi sang pemazmur bahwa Tuhan telah mendengar dan menerima doa. Apa yang kau doakan, percayalah Tuhan mendengarnya. Tapi kamu menjawabnya,
nanti menurut waktunya Tuhan. Tapi ketika engkau berdoa sama Tuhan setiap hari, meminta terus, saya mau gambarkan seperti sebuah sepeda yang kau genjot kayu setiap hari. Ya. Sampai kapan? Sampai kau tiba di tujuan. Sudah. Itu bagi saya bentuk doa. Ketika engkau menerima jawaban itu ketika engkau berhenti mengayuh dan sampai kepada tujuan. Ketika terus kau berdoa seperti engkau sedang mengayuh sepeda. Sampai kapan? Sampai tujuan, tepat waktu, tepat kepada tujuan awalmu. Ya. Jadi dalam konteks iman dan kerohanian, bukti seringkali tidak dapat diukur secara bentuk konvensional atau ilmiah. Bagi orang percaya, keyakinan akan kehadiran dan respon Tuhan atas doa kita merupakan dasar iman kita. Ya. Jadi iman itu benar-benar harus dipahami bahwa, oh yakin nggak? Kalau saya mau gambarkan teman-teman ya, kalau saya masuk sebuah mall di daerah Kelapa Gading, kalau saya sekitar Jakarta Kelapa Gading, lalu ada pintu kaca yang otomatis terbuka, saudara. Ya. Terus ketika engkau mau masuk ke sebuah ruangan mall itu, kau berhenti terlebih dahulu, berpikir bahwa pintu kaca itu akan terbuka, atau kau terus melenggang karena kau yakin pas pintu itu terbuka. Saya nggak dapati bahwa banyak orang-orang yang datang ke mall itu berhenti dulu depan pintu kaca, yang pasti mereka terus melenggang masuk dan pintu terbuka. Nah, begitu gambaran iman bagi saya. Kau terus berjalan, kau terus berdoa, karena kau yakin bahwa pintu di depanmu yang tertutup akan terus kebuka ketika engkau melaluinya, sudah. Bagi saya itu bentuk iman. Ya. Jadi harus punya dasar iman dulu, dasar kepercayaan bahwa setiap langkahmu, sekalipun itu masih tertutup, ketika engkau berdoa, punya keyakinan iman yang benar kepada Tuhan, pintu itu pasti kebuka untuk saudara. Ketika melangkah dan melangkah dan melangkah sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, bukti tersebut muncul dari pengalaman pribadi. Kalau tidak pernah kau masuk ke dalam sebuah mall yang saya bilang di awal tadi, punya kecanggihan pintu kaca terbuka tadi sendiri, otomatis kau nggak pernah tahu. Berarti kau mengalami dulu, kau pernah kesana dulu, ya, kau pernah melihat dan menjalani dulu untuk sampai melewati pintu itu. Kepercayaan dan hubungan yang dibangun antara individu kita, pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dalam konteks Mazmur 6 ayat 10, bukti tersebut adalah keyakinan. Ini bicara mengenai keyakinan pribadi kita, keyakinan pribadi sang pemazmur juga, atas respon Tuhan terhadap doanya. Masa kau nggak yakin dengan apa yang kau doakan? Ya, makanya saya punya prinsip adalah doakan apa yang ku kerjakan dan ku kerjakan apa yang ku doakan. Ku doakan apa yang ku kerjakan dan ku kerjakan apa yang aku doakan. Itu prinsip saya. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat-ayat 9 dan 10 Mazmur pasal 6 ini? Yang pertama, ternyata poin yang kita pelajari adalah ketergantungan kita pada Tuhan di dalam kesulitan. Mazmur 6 mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya. Kalau aja bilang gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Kata saya. Bergantung penuh sama Tuhan dalam waktu kesulitan dan penderitaan. Sang Mazmur sedang mencari perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah keyakinan akan pendengaran Tuhan. Tuhan nggak budak, saudara. Tuhan itu mendengar setiap detail. Bahkan dia mendengar isi hatimu, saudara. Yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan siapkan. Artinya dia tahu isi pikiranmu, isi hatimu. Dia mendengar isi hatimu, bahkan pikiranmu dia tahu, saudara. Meskipun dalam kesulitan, sang pemazmur tetap yakin bahwa Tuhan mendengarkan tangisannya dan menerima doanya. Ini mengajarkan bahwa kita harus percaya
bahwa Tuhan selalu hadir. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Buah petikan lirik lagu Engkau maha hadir. Dia selalu hadir dan peduli akan kebutuhan saudara dan saya. Jadi, beberapa waktu lalu ketika menjelang 2 hari menjelang pemilu sudah ya, daerah saya itu kesulitan beras, saudara. Beras 5 kilo itu sempat langka. Ya. Saya dapati saya sore menjelang sebulan jiwa, berarti minggu lalu. Ya. Sebulan jiwa minggu lalu. Ya. Terus setelah itu mencari beras di beberapa minimarket yang biasa dekat rumah. Yang warna biru, warna merah, ya. Ada Indomaret, Alfamart. Lalu nggak ada beras itu, saya lari ke Superindo. Superindo pun kosong, langka. 5, 10, 20 kilo langka. Akhirnya kembali ke rumah sebentar, berpikir harus kemana, karena beberapa tempat itu kosong. Terus larilah ke sebuah supermarket sekitar Rawamangun, namanya TikTok sudah. Yang 5 kilo langka sama sekali. Kalaupun ada, hanya boleh satu orang beli satu kantong 5 kilo. Tapi saat itu stoknya habis. Yang 10 kilo langka, tinggal yang 20 kilo. 20 kilo pun harga sudah naik tinggi sudah. Mau nggak mau harus beli 20 kilo. Ya. Tapi pas beberapa hari kemudian, ya setelah lepas pemilu, stok itu mulai muncul lagi pelan-pelan. Walaupun belum normal kembali. Ya. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan saudara saya. Bahkan saya mau bilang beras itu adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia karena kita makan beras, nasi. Jadi kebutuhan pokok itu. Bahkan ketika untuk beli pun harus berdoa dulu, Tuhan siapkan. Dan tepat. Karena begitu beras itu beli, lampu mati. Jam 9 lewat. Karena sudah tutup. Tuhan tahu setiap detail kebutuhanmu apa. Jangan takut. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari? Permohonan perlindungan dari orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat itu, kalau yang muka serem, seringkali orang, wah tuh orang pasti jahat. Orang jahat itu sekarang bukan muka serem, saudara. Muka saya serem. Ya. Tapi apakah saya penjahat? Enggak. Saya sudah bertobat, saudara. Tapi banyak orang yang mukanya justru alim, lugu, gitu ya, polos sampai ya. Terus ya, kelakuannya minus. Ya, kalau kita mau bilang penjahat sekarang itu penjahat berdasi, bukan urakan lagi, bukan berandalan lagi itu penjahat, tapi orang-orang yang rapi. Jadi permohonan agar orang-orang yang melakukan kejahatan menjauh dari pemazmur, mencerminkan tentang keinginan untuk menjaga diri, supaya diri pemazmur dijaga Tuhan dari pengaruh negatif dan memperoleh perlindungan Tuhan dari ancaman dan kejahatan. Ya. Karena kalau kita setiap hari berjalan keluar rumah, kita sudah jaga diri, tapi banyak orang yang mencoba berbuat jahat sama kita. Di setiap sisi kehidupan kita, pasti kita dapat. Karena ketika engkau keluar rumah, sebelum kau berpergian, kau doa sama Tuhan, supaya kau dilindungi dari si jahat itu. Dari orang-orang jahat itu. Yang mencoba punya niat jahat sama kamu. Doa sama Tuhan. Supaya mereka biar tahan melihat barisan Tuhan yang bersama dirimu dan diriku. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Apa yang kita bisa pelajari tentang harapan akan respon Tuhan? Ternyata Tuhan merespon setiap doa, pergumulan, tangisan Daud. Pemazmur ini, saudara. Seberapa kau yakin bahwa harapanmu, doamu direspon Tuhan? Makanya saya bilang dia berkali-kali di episode sebelumnya. Kalau kita berdoa itu bukan monolog, tapi dialog, saudara. Berarti Tuhan ikut komunikasi sama kita. Kau bukan cuma ngomong lapor doang, tapi dialog, bicara sama Tuhan. Dia mendengar, dan dia pasti menjawab.
Di benak saya itu seperti itu doa. Entah bagaimana benak saudara tentang doa sama Tuhan. Sang pemazmur menyatakan harapannya bahwa Tuhan akan merespon doanya. Ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita menurut kehendaknya. Kehendaknya berarti semua yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Seringkali menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan. Seringkali kita nerima yang gak baik menurut kita, itu sudah meluputkan kita dari hal-hal yang jauh lebih jahat lagi, lebih buruk lagi yang kita terima. Dengan demikian, ayat-ayat di atas yang kita baca malam ini, mengajarkan tentang ketergantungan pada Tuhan, keyakinan akan pendengaran Tuhan, perlindungan dari kejahatan, dan harapan kita tentang responnya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau Bapak Ibu yang bingung bagaimana berdoa, ya, masuk ke live chat, jangan sungkan, ya, sharing sama kami semuanya, sharing dalam program Sumpah Jiwa. Kalau udah dengar saran tunda, kalau masuk dalam kolom komentar, tuliskan aja Bapak Ibu, saya pasti doakan kok, saudara. Jangan takut. Lalu kalau masih malu, masuk ke nomor WA admin kami, tuliskan nama siapa, nomor telepon berapa, apa pergumulanmu, saudara. Nomor berapa yang bisa kami hubungi supaya kita terus berinteraksi. Karena saudara butuh Tuhan. Dan saudara pun tidak bisa berjalan sendirian. Karena kau butuh teman untuk menopang saudara. Berbagi dengan apa yang kau sedang hadapi. Sehingga kau tidak merasa sendirian. Begitu pula sebaliknya. Doakan kami semuanya. Doakan saya. Doakan The Warriors. Doakan Jaga The Way. Supaya kami pun ditopang doa saudara dan dikuatkan. Percayalah, setiap doa kita Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan menerima doa kita. Amin. Bapak Ibu, ada kolom barcode ya di layar saudara. Bapak Ibu yang rindu menabur, memberkati program kami, pelayanan kami, lebih khusus pelayanan Sumpah Jiwa, silakan, jangan sungkan. Ya. Karena taburan yang kau berikan itu bukan donasi untuk Tuhan, kau bukan donatur Tuhan. Tapi justru kau menabur untuk mensupport pelayanan kami, sehingga setiap program kami boleh menjadi sarana Tuhan, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Biarkan setiap rupiah yang saudara taburkan membawa jiwa sama Tuhan. Terima kasih yang sudah menabur. Ya, doa saya senantiasa menyertai saudara. Bapak Ibu, jangan lupa masuk dalam live chat ya. Kita akan berdoa malam ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar, kami belajar tentang Tuhan mendengar setiap doa permohonan kami. Tuhan melihat, mendengarkan setiap cerita kami. Tuhan melihat tangisan kami. Dan Tuhan telah menerima doa kami. Malam ini ya Tuhan Yesus, dengan iman, kami berani berkata, bahwa kami sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kami menopang doa Tuhan Yesus untuk setiap pokok doa yang ada dalam live chat malam ini Tuhan Yesus. Berikan bangsa kami yang mengalami pergumulan, kesulitan, kami tetap ditemani Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Bapa, saya percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Kau mendengar setiap jeritan kami, Kau mengetahui setiap pergumulan kami, Kau mengetahui setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam ini juga kami berdoa Tuhan, menopang doa untuk Bapak Charles Simanjuntak, dilawat, dijamah Tuhan, sehingga malam hari Tuhan setiap pergumulannya yang sedang dihadapi, yang sedang dia perjuangkan, akan menjadi perkenan Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Berdoa untuk Bapak Samuel Tuhan Yesus yang sedang menjadi mediator Tuhan untuk pergumulan salib Tuhan dalam Pekanbaru Tuhan. Tuhan lawat jamah, biarkan perkenananmu boleh ada bersama dengan beliau Tuhan Yesus. Juga Ibu Mila Tuhan dalam perintisan gereja Tuhan di dalam Jajar Solo. Tuhan tolong Tuhan Yesus, Bapak Cari pun dalam pengembalaan Tuhan jamah Tuhan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Juga Bapak Waru Tuhan yang sedang membangun gereja Tuhan di daerah Jebres Solo Tuhan. Terus Tuhan pakai luar biasa sehingga gereja boleh berdiri Tuhan dan nama Tuhan bermuliakan Tuhan Yesus. Berdoa untuk Indonesia Tuhan, telah memiliki pemimpin baru Tuhan. Terima kasih Kau menjaga setiap kampanye, Kau menjaga setiap proses pemilihan umum yang ada Tuhan Yesus. Siapapun yang kami berdoa Tuhan ketika kami sebelum pemilu Tuhan, telah Tuhan pilih satu pasangan capres dan cawapres kami Tuhan. Ya kan Tuhan lantik, Tuhan pakai luar biasa Tuhan, bahwa Indonesia berkemenangan Tuhan Yesus. Biarkan apa yang kami pilih tidak salah Tuhan dengan rencanamu ya Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berkat Indonesia. Biarkan Indonesia lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, dan gereja-gereja bersatu hati kembali Tuhan Yesus. Boleh menopang Tuhan setiap pergerakan ekonomi Indonesia, pergerakan demokrasi Indonesia Tuhan. Bahkan kami percaya Indonesia dalam agenda-Mu Tuhan Yesus. Berdoa untuk gerejamu JKI2 Tuhan Yesus, Bapak berkati sehingga JKI2 Tuhan boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk menahan jiwa. Bukan hanya pelayan secara gerejawi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pelayan kami secara digital ministry pun diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan program suplemen jiwa diurapi dan berkat Tuhan, boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap rupiah yang kami taburkan, yang kami berkati Tuhan, kami percaya sedang apa yang kami tabur untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa mendatang berkat untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa Senin mendatang jam 7 malam. Jangan lupa bagikan channel YouTube ini kepada teman-teman semuanya agar saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.